Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama Islam, ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu yang paling mulia setelah ilmu agama. Karena ilmu kedokteran ini merupakan wasilah sehingga manusia bisa menjaga kesehatan badan mereka dan menjaga jiwa dan nyawa mereka. Di mana hal tersebut merupakan salah satu dari maqasidus syariah al-kubra. Salah satu tujuan dari diturunkannya syariat, yaitu hifzun nafsi, menjaga jiwa dan menjaga nyawa. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit illa wa anzala ma'ahu syifaan, kecuali pasti Allah akan menurunkan bersamanya penawarnya, yaitu obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Orang yang tahu maka akan mengetahui obatnya. Adapun orang yang jahil maka tidak akan mengetahui obatnya. Maksudnya adalah ini adalah pujian untuk orang-orang yang mengetahui obat-obat dari penyakit tersebut, yaitu merekalah para dokter-dokter. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama yang memuji ilmu kedokteran ini. Di antaranya adalah imam besar kaum muslimin, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau banyak memberikan perkataan-perkataan yang memuji ilmu kedokteran ini. Salah satunya diriwayatkan oleh di antaranya apa yang diriwayatkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "La a'lamu ilman ba'dal halali wal haram anbalu min at-tibbi." Saya tidak mengetahui ada ilmu, kata beliau, yang setelah ilmu tentang halal dan haram yang lebih mulia daripada ilmu kedokteran. Illa anna ahlal kitab qad galabuna alaihi. Hanya saja, akan tetapi kata beliau, orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Nasrani dan Yahudi, telah mengalahkan kita pada ilmu tersebut. Wa kana rahimahullah yatalahhafu ala ma dhayya al-muslimuna min at-tibbi. Dan beliau rahimahullah disebutkan dalam kitab yang sama, itu sangat merasa sayang karena banyak kaum muslimin yang meremehkan ilmu kedokteran. Beliau berkata, "Dhayya'u thulutsal ilmi." Kaum muslimin telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Wa wakaluhu ilal yahudi wan nasara. Dan mereka memberikannya ilmu kedokteran tersebut kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan perkataan beliau ini rahimahullah menjelaskan kehidupan di zaman beliau. Ya. Padahal di zaman beliau, jamaah sekalian, kaum muslimin berada di masa-masa keemasannya. Ya, maka bagaimana lagi di zaman kita apabila beliau Imam Syafi'i rahimahullah hidup di zaman kita dan melihat betapa jauhnya perbedaan kemajuan ilmu kedokteran antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini jamaah sekalian merupakan hal yang sangat disayangkan. Wa kana yaqul, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, dan ini dalam kitab lain, yaitu kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Beliau berkata, "Innamal ilmu ilmani." Sesungguhnya ilmu itu ada dua. Ilmu dini wa ilmu dunya. Ilmu agama dan ilmu dunia. Fal ilmu alladhi lid-dini huwal fiqhu. Ilmu agama adalah fikih. Wal ilmu alladhi lid-dunya huwa tibbu. Adapun ilmu dunia adalah ilmu kedokteran. Wa ma siwa dzalika min asy-syi'ri wa nahwihi fa huwa ana'un aw aibun. Adapun ilmu selain itu seperti ilmu syair, kata beliau, ilmu sastra dan lain sebagainya, maka ilmu tersebut adalah aib dan ilmu yang kurang bermanfaat. Wa yaqulu, dan beliau rahimahullah berkata, "La taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinika." Janganlah kamu tinggal di sebuah negeri yang tidak ada orang alim yang memberimu fatwa tentang agamamu. Wala tabibun yumbi'uka an amri dinik an amri badanika, dan tidak ada dokter yang memberitahumu tentang kesehatan tubuhmu. Maka kesimpulannya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya kita sebagai kaum muslimin tidak meremehkan ilmu kedokteran ini. Maka apabila ada di antara kita, misalkan mampu untuk menyekolahkan anak kita di fakultas-fakultas kedokteran, maka itu merupakan hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus. Akan tetapi dengan syarat, dengan catatan, harus dibarengi dengan ilmu agama. Sehingga terlahirlah dokter-dokter yang paham juga paham dengan ilmu agama, ya, dokter-dokter yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dokter yang berakhlak dan akhlak Islam, dokter yang jujur dan lain sebagainya. Sehingga dokter tersebut bisa memberikan manfaat yang sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Demikian jamaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.